Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galing Ahmad Abdul Ghanisa, dosen pengampu manajemen pemasaran pada program studi S1 Manajemen Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Melalui video ini, perkenalkan saya akan mendemonstrasikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Berikut adalah outline pembelajaran yang akan kami sampaikan dalam video demonstrasi PDD UKTPT. Chapter pertama adalah deskripsi dan manfaat mata kuliah. Chapter kedua, capaian pembelajaran. Chapter ketiga, learning objectives dan sistem pembelajaran. Dan terakhir, chapter keempat, metode pembelajaran dan sistem penilaian. Untuk mata kuliah manajemen pemasaran 1 memiliki bobot sebesar 3 SKS dengan kode mata kuliah FKB 6120125. Adapun deskripsi mata kuliah untuk manajemen pemasaran adalah mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenal konsep, teori, prinsip, serta praktik manajemen pemasaran. Karena pemasaran bukan hanya suatu fungsi manajemen dalam bisnis, melainkan juga suatu proses. Dan sebagai sebuah proses, pemasaran mencakup serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan menciptakan nilai yang superior bagi pelanggan, sehingga dapat tercipta hubungan yang kuat dan keterlibatan pelanggan pada proses pemasaran yang digagas dan diimplementasikan perusahaan. Kemudian, manfaat manajemen pemasaran bagi mahasiswa adalah bagaimana mahasiswa akan memperoleh pengetahuan mendalam dan pemahaman komprehensif tentang proses pemasaran, analisis lingkungan pemasaran, pasar konsumen, dan perilaku konsumen. Kemudian, mahasiswa akan memperoleh pengetahuan bagaimana praktik pasar bisnis dan perilaku pembelian bisnis, serta desain dan strategi bauran pemasaran. Kemudian mahasiswa juga akan memahami bagaimana mendesain sebuah produk, jasa, dan merek, serta strategi pengembangan produk dan siklus hidup produk. Kemudian mahasiswa juga akan mempelajari bagaimana etika dan tanggung jawab sosial dalam pemasaran. Selain itu, proses pembelajaran mata kuliah ini juga menyediakan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengasah keterampilan praktis pemasaran, khususnya berhubungan dengan pembuatan marketing plan dan sales. Kemudian dalam video ini kami akan menyampaikan bagaimana capaian pembelajaran lulusan kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah berikut ini. CPL 2 menerapkan konsep teoritis manajemen secara komprehensif dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang berkelanjutan. Mahasiswa juga akan kita bekali dengan CPL 4, yaitu merancang strategi pemasaran terintegrasi berbasis digital dan konvensional. Tidak akan pernah kita lepas, yang responsif terhadap dinamika pasar, perilaku konsumen, serta perkembangan teknologi. Kemudian dari 2 CPL tersebut kami turunkan menjadi 3 CPMK. Yang pertama, CPMK 1 mampu menerapkan kerangka teoritis manajemen pemasaran dalam perencanaan bisnis berkelanjutan. Kemudian dalam CPMK 4, mahasiswa kita dorong agar mampu merancang bauran pemasaran terintegrasi meliputi elemen produk, price, place, promotion, people, process, and physical evidence untuk penciptaan nilai pelanggan. Kemudian kita bekali mahasiswa juga kita bekali dengan CPMK 5, yaitu mahasiswa mampu mengembangkan strategi komunikasi pemasaran responsif di era digital. Kemudian learning objectives. Learning objective pada submateri yang akan kami sampaikan pada sesi perkuliahan hari ini adalah tentang amplifying digital marketing in managing digital communication. Ada 3 learning objective yang kami targetkan untuk kepada mahasiswa, dan kami harapkan mahasiswa juga mampu memahami dan menerapkan konsep digital marketing dalam konteks praktik bisnis.
Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa bagaimana amplifikasi konten marketing yang tepat bagi sebuah entitas bisnis. Yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisa bagaimana adopsi teknologi e-commerce yang banyak macamnya dan kemudian didorong untuk bisa memilih e-commerce mana, platform mana yang tepat bagi entitas bisnis dalam membuat campaign atau dalam aplikasi sebuah kontennya. Kemudian sistem pembelajaran dan sistem penilaian. Sistem pembelajaran perkuliahan diselenggarakan secara asinkronus, yaitu secara luring, dengan menggunakan pendekatan constructive learning. Sistem penilaian ketepatan penguasaan materi melalui tanya jawab dan refleksi, tugas analisis, serta keaktifan berdiskusi. Adapun bobot persentase untuk masing-masing penilaian ada sebagai berikut: tugas 20%, kuis 20%. Untuk kuis kita menggunakan Slido, kemudian ada UTS 25%, UAS 25%, terakhir keaktifan 10%. Selanjutnya adalah penampilan atau demonstrasi yang akan disampaikan oleh dosen pengampu manajemen pemasaran Galing Ahmad Abdul Ghanisa sebagai unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Sebagaimana disampaikan di awal, dalam demonstrasi pengajarannya menggunakan sistem pembelajaran sinkronus dengan menggunakan constructive learning method. Maka di dalam kelas dan penyampaian perkuliahannya akan terjadi dinamika secara langsung. Berikut penampilan detailnya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Alhamdulillah. Saya doakan semoga kawan-kawan yang hadir hari ini semakin sukses, semakin bahagia, semakin cerah beserta. Dengan doa alhamdulillah berdoa kami. Rabbi salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya meminta izin Allah, mari kita berdoa sejenak, berdoa di bersama. Berdoa selesai. Kawan-kawan, kalau kemarin kita pernah belajar tentang digital marketing, ya, hari ini bagaimana kita mengaplikasinya. Yes. Jadi ya, kalau kata Bill Kotler, jadi pemasaran itu simpel banget. Ingat ya, level profesor itu harus sederhana. Kalau levelnya itu mahasiswa harus beretorika. Jadi kata Profesor Bill Kotler, pemasaran itu adalah meeting human and social needs profit tertinggi. Artinya itu tadi-tadinya ya. Artinya apa ini? Coba dilogat. Ditarjem. Meeting human and social needs profit tertinggi. Lalu selesainya, yes, meeting human and social needs, yes, profitability. Setiap ada kata yang diakhiri dengan ly, berarti artinya dengan. Berarti kalau profitability berarti dengan cara yang menguntungkan. Jadi kalau nanti ditanya, udah pakai dalil yang paling pendek aja. Tapi kalau misalkan nanti ujian, antum harus jawab yang panjang-panjang. Digital marketing terdiri dari kebetulan hari ini kita akan bedah ya. Jadi masih pada mulai ya? Atau belum tahu? Nah, hari ini kita ada di kelas ini untuk apa? Ada 3 poin. Yang pertama apa? Lebih objektif hari ini yang pertama adalah agar mahasiswa memahami yes. Oke, makanya wajar kalau tadi saya tanya digital marketing terdiri dari beberapa pilar, belum ada jawab, belum ada yang bisa jawab. Tapi hari ini kita akan bahasnya, ya. Yang kedua, setelah beres kelas ini diharapkan mahasiswa mampu menganalisis aplikasi konten marketing yang tepat bagi entitas bisnis. Dan objektif ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis adopsi teknologi apa? Pilar yang kedua dari digital marketing
marketing yaitu e-commerce. Jadi e-commerce juga itu banyak bentuk dan turunannya. Setiap entitas bisnis dia bisa pakai salah satu platform dipakai untuk apa misalkan outcome-nya. Ternyata tidak work, tidak menghasilkan, tapi salah milih platform. Jadi ada 3 learning objective. Yang pertama, antum diharapkan mampu menguasai konsep dasar. Ya, yang kedua, antum bisa menganalisis konten marketing yang cocok untuk setiap entitas bisnis. Yang ketiga, antum diharapkan menguasai atau bisa menganalisis apa? Bagaimana antum menentukan platform e-commerce untuk entitas bisnis. Oke, jadi kalau saya tanya, digital marketing dibangun oleh berapa pilar? Antum harus sudah bisa menjawabnya. Ada berapa pilar? 2. Ada berapa pilar? 2. Oke, kalau antum saya bilang pilar, kebayangnya gimana? Pilar? Niaga. Kalau pilarnya tidak ada, rubuh. Bangunan kalau tidak ada pilar, rubuh. Digital marketing kalau nggak punya pilar 2 ini, dia rubuh. Ya, digital marketing nggak bakal jalan. Akmal kalau nggak punya konten, walaupun Akmal punya produk bagus, produk herbal ya. Produk Akmal? Ya. Herbal. Akmal produk herbalnya bagus, tapi Akmal nggak punya konten untuk bisa mengaplikasi ke market. Jalan nggak? Orang nggak bakal tahu. Akmal bisa bikin konten, bikin video herbal yang bagus, tapi Akmal bingung mau pakai platform apa. Nyampe nggak? Oke. Maka yang harus Akmal punya, yang harus kuasai digital marketing itu cukup 2 aja. Oke, jadi 2 pilar itu apa? 1, konten dan marketing. Jadi kalau aku pengen berhasil, maka aku harus punya konten marketing yang jos. Ya. Ingat, dalam prinsip pemenangan kompetisi, aku tuh harus punya produk yang hebat. Digital marketing, produk yang hebatnya adalah kontennya. Ya, nanti kontennya baru ada produk inti, ya, produk. Jadi kalau Neng ingin memenangkan persaingan di market digital, maka kita harus punya konten yang jos gitu. Ya, jadi kalau Neng bikin konten asal-asalan, ya udah dilihatnya cuma 3 detik gitu. Tapi kalau misalkan kemarin sampai 5, yang penontonnya sampai 10, pada dari 0, atau bukan ya? Bayangkan ya, siapa namanya? Lutfi itu kontennya gitu. Bagaimana Lutfi penjualannya dari 3 viewer atau dari 0 lah ya? Itu bisa sampai 10 viewer. Pada pas Bobby ya? Pas Bobby bubar. Ya. Oh, 2011. Jadi siapa di situ pada saat itu hostnya itu adalah kontennya. Makanya kalau aku punya platform TikTok ya, kalau aku nggak punya host lain yang siapa apa namanya? Apa perempuan kan suka di ya? Makanya kalau antum belajar digital marketing syariah nggak masuk tuh. Host itu nggak bakalan dibahas karena banyak unsur maksiat. Tapi ya kalau konvensional ya sah-sah saja kan gitu. Yang kedua, pilar yang kedua adalah e-commerce. Jadi kalau antum bikin konten yang bagus, ya kemudian kalau antum nggak punya platform ya nggak bisa menghasilkan. Ya, jadi antum udah bikin konten yang bagus, ya pikir. Nah, ingat ya, ketika antum bikin konten, antum kan pikir ini konten mau disebar di mana? Di mana? Di TikTok. Dan bikin kontennya harus sesuai dengan dimensi TikTok. Yes, itu ya. Nah, makanya di sini antum nggak bisa sporadis, ya. Nah, makanya yang beda ya. Bulan tuh udah coba saja udah bikin video bagus ya, bikin kontennya bagus. Tapi kan skip gitu ya. Pas mau diupload ke TikTok bagus ya? Yes. Jadi antum pada saat mau amplifikasi sebuah konten itu harus mikir ya platform apa yang paling apa ekologis yang tepat. Tadi di lebih objek ketiga aku harus pikir ini konten mau disimpan di mana kan gitu ya. Desain, developing, aku nggak salah ya. Oke. Jadi ada berapa pilar digital marketing? 2. Yang pertama marketing. Yang kedua oke. Sekarang kita udah ya supaya aku pada saat bikin konten atau developing konten itu aku tidak ngasal dan sporadis. Aku harus paham dulu konsep dasar konten marketing. Udah kebayang konten? Ya.
Udah kebayang konten? Kayak gimana konten? Video. Video. Apakah konten video aja? Tidak. Kata-kata? Harus Gambar? ada. Yes. Apapun yang mau kita amplifikasi, apapun yang mau kita sebarkan ke market itu adalah konten. Oke. Nah sekarang ada marketingnya. Berarti nggak boleh ngasal. Berarti kalau ada marketing harus ada konsekuensi profitability. Jadi kalau konten Anda sudah menguntungkan, kalau konten Anda tidak mengeluarkan, kalau konten Anda tidak tambah pelanggan itu ya dan tidak sejalan. Ya hebat konten Anda. Jadi kalau ini yang bikin konten, followersnya tidak nambah, nah kita hebat. Kalau Bobby bikin konten, impresinya sedikit, berarti kontennya tidak hebat. Aku bisa lihat kan, mana konten yang disebut apa konten yang oh ya. Disebut apa konten kalau impresinya tinggi, jangkauannya tinggi? Ada 9 juta view, ada viral. Kalau pakai berarti kalau di IG viral ya. Paham ya? Jadi konten itu harus profit karena apa? Ketampilan marketing. Setiap konten yang ketampilan marketing harus menghasilkan. Oke, baca. Indikatornya ada berapa? Ya, pemasaran yang hebat itu indikatornya ada 1. Apa? Antum ngehebatin live, ngehebatin Shopee, pengen dapat apa? Iya, keuntungan. Tapi dilihatnya dari apa? Aku dapat keuntungan besar, dilihatnya dari apa? Yes, pelanggan yang loyal. Seberapa banyak pelanggan yang loyal? Sebelum mendapatkan pelanggan yang loyal, aku harus apa dulu? Brand aku harus buat dulu. Ya, maka setiap konten yang dibuat harus punya outcome, harus juga punya goals, harus punya tujuannya. Bagaimana memperkuat brand, bagaimana memperbanyak pelanggan yang loyal, atau dalam bukunya kata posisinya membangun basis pelanggan yang loyal. Platform e-commerce yang dia bikin sendiri, menjual brand sendiri, seluruhnya di membuka brand sendiri. Sama brand, sama platform e-commerce yang dia bikin platformnya, tapi dia memfasilitasi atau mengakomodir brand-brand lain untuk dijual di situ. Nanti kita bisa bedain. Nah, kalau misalkan Zalora kayak gitu menjual barang dari berbagai brand, maka disebutnya marketplace. Yes. Tapi kalau Joya doang, jadi Joya menjual baju merek Joya, Joya menjual sepatu merek Joya, berarti si Joya itu bukan marketplace. Ingat ya, bedain ya, bukan marketplace tapi order commerce. Oke, pernah nggak aku transaksi atau jual beli tapi pakai WA? Pernah? Ya, dia apa lagi? Ada? Berapa? Makanan. Atau dia WA? Ya, WA-nya WA pribadi, WA bisnis. Pribadi. Oke. Kalau aku transaksi pakai WA, transfernya kemana? Kita pakai platform-platforman. Tapi WA itu platform juga. Maka bentuknya disebut conversational commerce. Jadi kalau aku transaksi jual beli pakai WA, berarti kan basic WA itu kan conversation, ya kan? Chit chat. Nah, jadi kalau aku belinya transaksi pakai WA, tambahin aja algi conversational commerce. Jadi kalau aku jual beli pakai WA, berarti bentuk platformnya adalah profesional commerce. Banyak yang menggunakan ini, banyak ya. Jadi jualan Mustafa lewat apa? WA. Bikin status WA, gitu ya. Laris, hajat atau kiriman dirinya. Terus siapa mas? Atau pernah transaksi menggunakan
Anda jualan apa jam? Di Facebook. Di Facebook Marketplace atau di Facebook postingan pribadi? Kalau udah begini, dia menjadi apa? Sosial commerce. Kalau Mas dia nggak ada aturan atau tidak, pokoknya kalau sosial media sudah ada fitur jual belinya, berarti disebut sosial commerce. Ya, boleh ya? TikTok kan sebut terlarang. Ya, TikTok pernah sebut terlarang. Iya. Mahasiswa kelas 1 itu baru omset 94 juta, dia berhenti karena dilarang. Tapi setelah itu kita kembali naik lagi, jalan lagi. Yang sudah gitu ya. Oke, pernah aku bikin website pernah? Gak ada. Pernah Haikal ya? Haikal pernah bikin website? Pakai plugin apa? Kalau website yang ada marketplace-nya? WooCommerce ya. WooCommerce. Ya, jadi kalau misalkan antum mau bikin website sendiri, kemudian antum pakai plugin WooCommerce yang tadi saya bilang Surya itu berupa owner. Jadi platform e-commerce jadi sendiri. Tapi aku nggak bisa bikin sendiri dulu aja. Harus punya apa? Kalau mau bikin website sendiri? Hosting, apalagi? Domain, apalagi? Hostingnya juga macam-macam. Ada yang paling ramai share hosting kita tuh beli di acara. Jadi apa punya hosting jual saya slotnya dia itu share hosting. Ada VPS ya. Antum kalau udah apalagi ini selain hosting domain lagi harus punya webtemnya webtem ya. Antum CMS itu harus pilih, content management systemnya harus pilih, mau di apa WP atau di blogger kan WP atau WP WordPress. Jadi WordPress blog itu apa namanya CMS, content management system. Buat simpen hosting domain dan web apa bandingkan Instagram. Nah, kalau ini apa ini kita lihat ada nggak ada ya? Ini Facebook sosial media tapi punya fitur marketplace. Makanya disebut sosial commerce. Ada jualan di sini ya. Yuk kita bicara juga pasti enak gitu ya. Bahasanya sama kita. Jadi bahasanya fokus lokal. Nggak mungkin masalah jadi sama. Ini saya dengan teman saya ya. Ini disebutkan video apa? Dulu rame banget ini ya, sekarang udah aneh ya. Sekarang video apa yang rame? Hari pertama di neraka ya. Apa pakai apa? AI. Google. Dulu saya pernah video waktu kopi bikin ini. Jadi waktu kopi ini. Nah, ketika saya ingin di setiap konten marketing, kenapa selalu ada ini? Di setiap konten marketing di akhir selalu ada ini. Disebut apa? Dan apa? Promosi. Iya, ini bisa kopi atau kalau ini bisa diizin. Kalau saya itu harus bisa di
e-commerce populer. Ini kira-kira gimana? Ini tahun apa ini? Ada tahu nggak awalnya? Ini Shopee ya. Nah, coba tugas ya. Ini antum. Ada yang kenal? Coba antum analisa ya, bagaimana konten ini dibuat, terus antum gimana refleksinya gitu ya. Nanti antum coba. Yes, nelon. Akhirnya gitu bisa. Apa waktu kenapa di akhir harus ada testimoni? Yes, kenapa? Penguatan. Karena market butuh RTB. Kenapa? Diulang, karena market butuh RTB. Apa RTB? Reason to believe. Market butuh alasan untuk beli. Maka dia butuh testimoni pelanggan dan butuh. Kalau di sabun mandi suka ada siapa, atau pasta ini suka ada siapa yang di iklan? Yes, dan ambasadornya siapa? Expert dokter. Yes, Oh iya dokter. ya. Ya Pak. That boy dokter dermatologis. Pasta gigi dentist. Yes. Jadi masa dulu butuh dua RTB, ya, butuh riset unit dari dua pilih. Satu testimoni pelanggan, dua apakah ekspor. Baik kawan-kawan, hampir 2 SKS kita tadi sudah sharing dan saya sangat mendapatkan ilmu baru dari referensi teman-teman dari sahabat Haikal tadi bagaimana harus diinstal ternyata ya. Apa aja yang harus diinstal? Ya. Dan ini tidak kandungan yang legal ya, makanya Haikal saya sedang bisnisnya. Gitu. Dan saya juga belajar banyak dari konten ini. Ternyata konten itu nggak perlu perlu marketing juga Pak gitu. Asal saya happy gitu ya. Artinya memuaskan ya rasa sendiri kan ya. Dan saya juga belajar dari apa bagaimana mengeskalasi, bagaimana optimasi produk herbal tanpa kena suspend. Abang saat ini padahal dalam suspend itu rawan suspend ya. Produk herbal apalagi ya. Dan besok juga ada mahasiswa alumni Unpar, dia sekarang udah bekerja di perusahaan produk herbal, dia advertisernya, dia pengen belajar Google Ads. Insya Allah besok kesini. Nanti saya akan belajar ya. Jadi hari ini saya sudah belajar dengan teman-teman dan saya ucapkan terima kasih banyak ya. Jangan kapok ya dengan apa teknologi informasi dan dengan